Oke Akang Teteh, kita sama lagi di kebun. Ini di bulan Mei ya, awal Mei nih. Oke, kebetulan sampai sore, sunset di sebelah sana tuh barat, sebelah sana. Itu di arah mungkin kiri ya, kalau kita dari jalan kirinya kebun. Di sebelah sana timurnya berarti, di arah kolam. Oke, di video ini saya mau cerita tentang progres. Yes, ya teman-teman sekalian, ini adalah progres kandang ayam umbaran. Ya, ini fase satu. Ya, kenapa saya bilang fase satu? Karena ini masih pakai bambu dan bambunya bambu awit tali ya. Jadi kemungkinan besar daya tahannya sekitar ya 1 tahunan lah gitu. Kalau nanti kita rapihin dan teman-temannya mungkin dikasih semen, tutup, kita waterproof gitu ya. Harapannya ini 1 tahun mah kuat gitu ya. Kenapa disebut fase satu? Karena memang ini kejar tayang. Minggu depan DOC itu akan turun ya. DOC itu day old chick. Jadi anak ayam yang memang kita pesan petelur jenis Kuntara sama jenis Elba itu sudah mau datang ke Bandung. Artinya kandang Bandung harus dikosongin untuk siap bikin brooder ya. Jadi nanti di Bandung dulu sebulan, kemudian setelah dia kuat baru kita mulai ke sini gitu ya. Jadi ini minggu depan insya Allah sudah ditargetkan untuk bisa diisi gitu ya. Kemungkinan besar ya Selasa atau ini akan tes dulu 5 ayam di sini gitu ya. Uh, Gimana sih gitu ya. Ini nanti juga ini kan baru satu lapis ya. Satu tingginya itu 1,20 m, kemungkinan besar nanti bertahap dia dinaikin ke 2 lapis. Jadi 2,40 m full tinggi banget. Nggak mungkin ada yang terbang lah ayamnya. Oke. Nah, kenapa dipilih yang umbaran? Itu ya, pertama karena kita mau integrasi dengan lahan kita. Ini bedangan-bedang ini teman-teman bisa lihat di sana udah ditanamin kangkung. Nanti jelas kita jualan kangkung. Ini beda umur ya, kangkung yang sebelah sini kelihatan udah gede, sini baru gitu ya. Kemarin juga kakak Pijan juga baru nanam di sini. Jadi akan diatur supaya dia bisa panennya bertahap. Kang, buat apa nanam kangkung gitu ya? Antara nanti kalau pulang ke Bandung atau pas mau ke ini saya open PO, siap mau kangkung daripada beli di warung 3.000 seikat sedikit, mending di sini lah gitu ya, 5.000 setengah kilo lah gitu ya, sepuasnya gitu ya. Nanti jadi saya akan rencananya pengen punya teman-teman yang di Bandung yang punya kayak demplot fresh market ya. Sebetulnya jangan bikin demplot kayak gimana ya, kayak kayak apa ya, kayak toko banget gitu ya. Sebetulnya hanya cukup punya link untuk PO siapa yang mau gitu ya. Maka kita akan sediakan. Di sini akan banyak sekali kangkung, kacang, panjang, kacang buncis sudah di daerah pagar itu udah mulai tumbuh ya. Kemudian banyaknya mungkin kangkung ya. Nah, kenapa kangkung? Karena kangkung ini akan dipakai juga buat tambahan pakan ke ayam. Jadi nanti kalau kita potong, akarnya dicacah sini. Kalau dia tidak laku pun dia akan jadi pakan. Nah, itu selain ini ada apa lagi? Ada jagung, ada macam-macam ya. Tapi ya mereka kan baru mulai naik ya. Nah, di dalam sini nanti ini akan digeser ke sini galengannya. Di dalamnya akan di pinggir ini akan ngotak gitu. Kayak seperti sana ya, ada ngotak itu. Itu juga akan kita tanemin sama beberapa jenis rumput, bayam dan teman-temannya. Ya, nanti pas lagi tumbuh kita kasih pagar sedikit gitu ya. Nanti udah tumbuh baru kita buka. Jadi nanti ada ya anggapnya setengah-setengah ya. Nanti setengah dia di sini dulu, nanti udah sebelah sini, nanti 2 minggu kemudian dia pindah ke sini gitu ya. Nah itu kira-kira konsepnya gitu ya. Kenapa nggak yang tertutup? Karena memang ini fase satu ya. Nanti fase berikutnya di sebelah sana akan ada yang fase tertutup ya, tertutup. Nah saya jelasin lagi. Nanti di sini ayamnya akan punya kesempatan buat ceker-ceker dan teman-temannya, dan fungsi mereka adalah sebetulnya buat kan dia ayam petelur nih ya, Kuntara sama Elba nantinya itu adalah ayam petelur. Jadi ayam petelur itu 5 bulan dia baru akan bertelur gitu ya. Maka
Tapi dari sejak pertama dia ke sini kita akan pekerjakan gitu ya. Sebagai apa? Sebagai tim pembuat kompos gitu. Nanti di daerah depan sini akan ada disiapin buat komposter. Jadi nanti daun-daun rumput segala macam yang ada dari lahan kita ini akan dimasukin dulu ke sini. Brek. Di sini akan diolah sama si ayam-ayam. Makanya nanti di sini akan saya bikin juga kayak tangkringan supaya ayamnya nangkringnya di sini. Kalau hujan dia bisa ke sana gitu ya. Tempat makan, tempat minum di sana gitu ya, nggak kehujanan. Tapi nanti harapan saya dia akan banyak main di sebelah sini sehingga nanti dia pupnya masuk ke bahan-bahan organik ini. Nanti kita akan pakai garpu dibalik dan teman-temannya, harapannya di sini area komposter ini akan menghasilkan kompos dengan cepat. Komposnya kemana? Masuk lagi ke bedengan-bedengan ini, gitu ya. Itu integrasi tahap pertamanya. Kang, berikutnya apa gitu ya? Berikutnya adalah, ini kan teman-teman lihat nih bedengannya panjang nih, shoot ke sana gitu ya. Nah, ini nanti akan kita bikin nanti ya. Setelah tahap habis selesai kandang ini kita bikin dulu gudang peralatan, gudang produksi pupuk, karena ini udah harus mulai produksi pupuk organik nih ya, karena kita nggak mau tergantung banget sama misalkan NPK atau misalkan tambahan-tambahan gitu ya. Di sini area sini akan ada disiapin buat gudang ya, gudang sama produksi pupuk. Nah, saya nggak tahu nih apakah saya mau masukin ke sini integrate, kayaknya mungkin kalau pupuk di sini nih, integrate di sini. Cuman saya khawatirnya kalau di sini kita pakai barang-barang nanti ayamnya loncat terbang gitu ya. Jadi mungkin atau mungkin kalau setelah dinaikin sih aman ya. Nah, integrasi kemungkinan di sini. Nah, pupuk organik ya dari mana? Dari kompos tadi udah tahu kita dapat, kemudian kita udah ada supplier pupnya kambing sama kencingnya kambing. Kemudian kita juga punya banyak sekali rumput-rumput gulma yang di sini. Semuanya akan diproses baik jadi yang padat kompos atau jadi yang cair. Sehingga nantinya di sini kita mau ngocor pupuk setiap hari juga aman gitu ya, karena kita produksi sendiri. Nah, ini kira-kira gambarannya. Jadi teman-teman bisa lihat kandang seperti ini desainnya adalah untuk, sebetulnya ini adalah pupuk pabrik pupuk organiknya di sini ya, yang tahap pertama. Nanti bertahap gitu ya. Kang, nanti ada kambing Kang. Oh iya betul. Nanti ada kambing, tapi ya nggak di sini ya. Kambing dikasih jaring gini ya bolong gitu ya. Tapi nanti akan ada. Yang pertama duluan adalah kambing. Saya sedang mikirin mungkin sama angsa ya, angsa buat jaganya atau ya gitulah. Sama buat makan rumput ya. Angsa kan makannya rumput banget gitu. Atau saya lagi mikir apa sama bebek ya. Cuman kalau bebek saya lagi mikir urutannya gitu. Karena saya juga akan perlu kolam. Nah, ini kolam juga lagi dipikirkan mau di mana gitu ya. Kolam buat apa? Buat azolla. Nah, kemungkinan besar juga sama cacing sutra. Cuman kalau posisi ini di sini berarti kan kohe ayam akan banyaknya di sini gitu ya. Nah, nanti kita lihat deh. Saya udah kepikiran sedikit adalah di sini kan juga mau pindah merpati nih. Nah, merpati fungsinya apa? Sebetulnya nggak ada fungsinya banget lah kalau merpati. Nah, kalau merpati pindah di sini, dia kan mungkin fungsinya ya nambah pup doang lah, kira-kira gitu ya. Nah, saya kepikirannya adalah nanti di daerah atas sana sedikit, nanti merpatinya udah giring di sini ya. Yang penting di sini ada proses merpatinya giring dulu, punya rumah dulu di sini. Nanti rumahnya akan digeser. Kita akan bikin rumah di atas bedengan ini, tinggi sedikit, sementara di bedengan bawahnya ini akan dijadiin kolam panjang aja nih, set gitu ya. Mungkin awalnya nggak sepanjang ini karena ini kan terlalu panjang ya, tapi sebagian, tapi di atasnya itu ada kandang merpati ya. Merpati nanti akan pupnya itu buat cacing sutra. Nah, syaratnya harus ada air mengalir. Nah, ini udah ada, kalau air mengalir udah ada, teman-teman bisa lihat ini air buangan ya, ini air yang lebih ini, itu ngalirnya aja segini gitu ya, ngalir aja terus gitu. Jadi sebetulnya kalau saya ini rapi, oh gitu aja ya. Biar aja cacing sutranya di selokan ini ya.
Cuman ini masalahnya adalah kadang-kadang kering, gitu ya. Jadi mungkin kita aturlah cacing sutra yang di sini makannya adalah merpati. Kenapa kita akan perlu cacing sutra? Karena nanti akan teman saya ya, sahabat saya itu akan bilang, Kang boleh nggak saya ternak ikan, tapi ikannya khusus gitu ya, tapi sayangnya dia perlu cacing sutra gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu ya. Cacing sutranya pun kalau dia ada cacing sutra berarti proteinnya tinggi ya, maka itu bisa jadi tambahan pakan yang bagus banget buat ayam petelur nanti. Jadi satu panjang gitu ya akan jadi buat cacing sutra ditenagai oleh merpati. Merpatinya yang nanti akan kita giringin di bawah ini dulu sementara gitu ya. Karena ini kejar tayang, karena 2 minggu lagi nih harus sudah siap nih Bandung untuk terima DOC ya. Jadi kira-kira itu progres sedikit hari ini di awal bulan Mei. Kita maksain ini sebetulnya ya, maksain untuk beresin secepatnya si fase pertama untuk perpindahan integrasi si ayam ke dalam kebun gitu ya. Ini teman-teman sekarang lihatnya lagi bersih nih ya. Ini kan lagi bersih karena baru di bedeng ya. Nanti kan banyak rumput. Nah, nanti rumput itu ditarik, seret. Sebelah sana kan ada rumput ya. Rumput itu ditarik ke sini. Ya. Besoknya yang sebelahnya ke sini gitu ya. Jadi saya berharap tidak ada lagi pakai herbisida di lahan saya. Ya, di lahan ini nggak akan ada lagi pakai herbisida. Kenapa? Karena rumput itu berguna. Entah jadi pupuk, entah jadi makanan ayam, makanan angsa, itu yang akan kita lakukan ya, mataharinya sudah terbenam di balik gunung. Gunungnya aja tinggi tuh susah gitu ya. Kira-kira itu update-nya. Nanti di video berikutnya ada juga tentang strategi apa sih yang kita lakukan untuk fighting lalap buah, untuk salah satunya yang udah kita mulai lakukan ya. Oke, itu dulu. Thank you sudah menyimak. Ketemu lagi di video berikutnya.